Ketua IKA Country. Jadi pertama saya akan bercerita dulu kenapa kita ada penggalangan daripada bantuan APD. Jadi di awalnya terjadi ini gara-gara kita punya ada satu kasus dokter yang positif dari Bromoli dan sudah menular ke dokter-dokter yang lain. Jadi alangkah rentannya dokter. Sedangkan kita mengharapkan dari pemerintah untuk melengkapi APD, pasti namanya pemerintah kan punya macam-macam, nggak bisa langsung keluar, sehingga IKA Country bergerak juga minta bantuan daripada IKA Country-nya. Dari IKA Country kita sudah mendapatkan dana itu sekitar 200 juta, sudah kita berikan APD dan kita bagikan ke anggota-anggota IKA Country yang bekerja di Rumah Sakit Muhammad Lusi dan beberapa tempat di daerah. Selain itu juga kita minta bantuan ke Ketum. Nah, pertama Ketum mau ngasih uang tunai. Saya bilang itu menambah masalah saya karena sulit untuk mencari tempat belinya. Akhirnya Ketum yang mengusahakan semua, alhamdulillah malah lebih banyak daripada yang diharapkan. Nah, sebagai informasi bahwa kasus positif di Sumatera Selatan ini kan 279. Nah, dokternya saja yang kena itu ada 63 orang yang positif. Jadi sekitar seperempat ya. Ya, 25%. Kalau nakes ini, kalau saya berdasarkan informasi dari Kadinkes, kalau nggak salah sekitar 40% itu nakes. Jadi sangat rentan sekali nakes ini untuk tertular karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak mau memberitahu. Ada yang tidak tahu loh dia tertular, ada yang sengaja tidak mau ngasih tahu, takut tidak ada pertolongan kalau dia ngasih tahu. Agak gitu kan. Misal dia dari luar kota, nggak ngomong dia dari luar kota, takut nanti nggak dikasih pertolongan. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya kontak dengan yang tidak diketahui. Dokter-dokter yang positif, alhamdulillah sih sebenarnya bukan yang dokter-dokter yang menangani langsung ke yang pasien sudah positif COVID sih sampai saat ini di Sumsel belum ada yang terkena, ya karena mereka sudah dibentengi dengan APD dan tahu siapa musuhnya gitu ya. Yang permasalahan ini yang tidak tahu, yang kita bekerja sebagai medis di tempat area praktek kita sehari-hari. Maka dari rumah sakit ada beberapa kebijakan itu dinaikkan tingkat zonasi APD-nya. Seperti contohnya kamar operasi tadinya zona 2, zona 1, zona. Sekarang kamar operasi juga dianggap zona 3, sudah pakai baju alien juga. Begitu juga dengan ICU. Jadi sekarang sudah ada perlakuan khusus bagi pasien yang datang ke rumah sakit? Tetap seperti biasa, tetapi perlindungan daripada petugasnya itu lebih masif lagi sekarang. Ya. Kalau dulu kan memang semua tidak menyangka kan gitu ya, sehingga kita dalam tanda petik sebenarnya tidak siap dulunya. Sekarang semua sudah dipersiapkan dan kita tidak tahu sampai kapan yang bantuan yang diserahkan tadi itu cukup untuk berapa lama itu kita ya, karena jujur aja fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan tuh hanya, kalau di sekarang bilang garda depan ya, sebenarnya sih bukan garda depannya. Garda depan itu kebijakan pemerintah sama perilaku masyarakat. Untuk tenaga medis menerima sisanya yang dihilir, ya kan? Akibat yang APD kita masih kesulitan. Iya, karena banyak sumbangan itu ternyata APD-nya tidak standar untuk zona 3. Jadi terpaksa disortir di rumah sakit maupun juga banyak disortir, itu tidak sesuai di APD zona 3. Walaupun sama kayak asma, tapi bukan standar untuk APD zona 3. Tidak terpakai itu. Jadi sampai kapan Pak penggalangan APD ini dari IKA Country untuk tenaga medis yang ada di Palembang dan Sumsel ini? Ya sampai tren daripada ininya turun. Sekarang kita ini masih manjat kayaknya. Ya, tapi tidak secepat sebelumnya ya. Dari berapa itu kan cuma nambah 1 ya. Tapi artinya masih, kita belum kelihatan ya turunnya. Kalau turunnya itu biasanya angka sehatnya tuh sembuhnya lebih banyak daripada
angka yang yang baru. terinfeksi. Ya, sekarang udah masuk. Sebagai apa tuh? Saya ketua IKA di rumah sakit Manusia sebagai dokter anestesi, dokter ICU. Saya merawat juga kalau pasien-pasien sudah berat. Kalau pasien COVID berat, baliknya ke kami tim ICU. Oh, tim ICU. Ya.